Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, gimana kabarnya di bulan perdana tahun 2023 ini? Semoga tetap semangat, sehat selalu, bahagia, dan banyak rezeki. Masih di Langit Jateng Channel dengan Tama di sini. Di video kali ini, saya pengen mengajak Sobat untuk mengunjungi sebuah situs peradaban di lereng Gunung Sindoro, yang ternyata situs ini usianya lebih tua dibandingkan dengan Candi Borobudur. Saya penasaran, pengen tahu fakta-fakta sejarah apa saja yang bisa kita gali dari penemuan situs peradaban kuno ini. Tonton terus videonya, dan bagi sobat yang belum subscribe channel ini, silakan jempol manis Sobat Langit Jateng, tekan dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan update terus video-video yang bermanfaat bagi sobat semua. Namanya Situs Liangan. Situs ini berada di lereng Gunung Sindoro, cuma berjarak 8 km dari Gunung Sindoro. Kalau sobat penasaran dan pengen kesini, lokasinya ada di Desa Purbasari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Situs Liangan pertama kali terungkap pada tahun 2008, di mana Desa Purbasari, tempat di mana situs Liangan itu berada, awalnya adalah sebuah lahan penambangan pasir. Salah seorang warga Desa Purbasari yang bernama Pak Bronto, yang berprofesi sebagai penambang pasir, yang kala itu sedang menggali tanah untuk menambang pasir, dikejutkan dengan penemuan sejumlah benda-benda kuno berupa patung. Menurut Pak Bronto, selain 10 patung tersebut, juga ada patung lain tetapi sudah dicuri orang. Beruntung ada orang baik seperti Pak Bronto yang sudah menyimpan benda-benda temuan itu, dan akhirnya bisa menjadi objek penelitian para arkeolog. Para arkeolog negeri ini dan tentunya negara harus berterima kasih kepada beliau Pak Bronto, karena atas jasanya dapat terungkap situs peradaban kuno berusia ribuan tahun ini. Ada yang berbeda dari penemuan situs Liangan ini. Umumnya, penemuan situs-situs bersejarah di Indonesia atau di Nusantara ini biasanya berupa bangunan candi. Tetapi, 2-3 tahun masa penelitian yang dikembangkan para arkeolog dari Balai Arkeologi Yogyakarta periode 2010-2011 pasca terungkapnya situs ini tahun 2008 mengungkapkan bahwa temuan situs tersebut bukan merupakan kompleks candi seperti candi-candi di Magelang, Jogja, dan candi-candi di daerah lainnya, melainkan merupakan desa peradaban Kerajaan Mataram kuno yang terkubur material erupsi Gunung Sindoro selama ratusan bahkan ribuan tahun. Para peneliti situs ini menduga jejak tertua di situs Liangan berasal dari abad kedua Masehi. Sementara erupsi Gunung Sindoro yang mengakibatkan terkuburnya situs ini terjadi pada abad ke-11. Itu artinya, selama ratusan tahun sebelum erupsi Gunung Sindoro, pernah ada sebuah peradaban dari kehidupan masa lampau para leluhur atau nenek moyang kita di sini. Semakin kesini, semakin menarik dan membuat saya penasaran untuk mengetahui fakta-fakta sejarahnya. Ya, biasanya kalau review tempat-tempat wisata yang lagi viral atau sedang hits, paling cuma datang, explore, foto-foto buat story IG dan sosmed, biar storynya healing kayak mereka-mereka. Tapi kali ini berbeda. Ini benar-benar membuka paradigma dan wawasan saya, khususnya wawasan sejarah nenek moyang dan leluhur kita. Oke, lanjut. Erupsi Gunung Sindoro pada abad ke-11 Masehi yang telah benar-benar mengubur pemukiman kuno zaman Kerajaan Mataram kuno ini selama ratusan tahun, yang kemudian terungkap kembali lewat penemuan benda-benda kuno seorang penambang pasir Desa Purbasari tahun 2008 bahkan sebelum tahun 2008. Tetapi dari sejumlah penemuan itu hanya berupa patung, arca, bekas perkakas dapur, batu struktur bangunan. Sama sekali tidak ditemukan tulang belulang korban erupsi pada waktu itu. Apakah itu tulang manusia ataupun tulang ternak? Padahal logikanya, pemukiman yang hanya berjarak 8 km dari pusat erupsi pasti akan terdampak material erupsi seperti lahar panas,
abu vulkanik, wadus gembel, dan yang lainnya, yang jika mengenai manusia dan hewan ternak pasti akan mati. Tetapi faktanya tidak ditemukan satu tulang belulang pun korban erupsi. Pertanyaannya, lalu di manakah penduduk dan hewan ternak mereka? Mungkinkah mereka selamat dari erupsi karena telah mengungsi dengan membawa ternaknya ke tempat yang lebih aman dari letusan? Para peneliti berkesimpulan bahwa masyarakat Liangan kuno telah memiliki peradaban yang tinggi dan maju. Mereka diperkirakan telah mengetahui ilmu pengetahuan mitigasi bencana, sehingga sebelum erupsi terjadi, mereka telah lebih dahulu mengetahuinya, sehingga mereka dapat mengungsi untuk menyelamatkan diri dari bencana erupsi. Dari fakta-fakta sejarah yang kita dapat dari situs Liangan ini, kita patut bangga bahwa sejatinya kita adalah sebuah bangsa yang besar dan punya peradaban tinggi, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Ribuan tahun yang lalu, para leluhur kita telah memperlihatkan kepada dunia bahwa di masa itu mereka telah mampu menguasai ilmu arsitektur yang dapat kita lihat pada bangunan-bangunan candi, ilmu pertanian, ilmu pengobatan, dan mitigasi untuk mendeteksi bencana. Semoga video singkat ini bisa sedikit membuka wawasan kita tentang sejarah para leluhur kita sendiri di bumi Nusantara ini.